Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Where the Crowded Sing. Film ini rilis tahun 2022, bercerita tentang perjuangan seorang wanita mencari kebenaran atas tuduhan pembunuhan misterius yang menimpanya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat di dekat rawa, dua anak kecil bermain sepeda dan menemukan jasad seorang pria di tepi rawa. Tak selang berapa lama, seorang sheriff mendatangi lokasi. Diketahui bahwa korban bernama Cash. Polisi tidak menemukan jejak kaki milik Cash dan menduga bahwa Cash terjun dari atas menara. Polisi mendapati bahwa salah satu lantai menara sengaja dibuka dan tepat berada di atas Cash. Beberapa waktu kemudian, dokter otopsi memberi informasi bahwa waktu kematian Cash sekitar jam 2 malam dan penyebabnya adalah jatuh dari ketinggian. Kepala bagian belakang terbentur yang menyebabkan pendarahan parah dan kemungkinan besar Cash didorong saat jatuh. Polisi menjelaskan ke dokter bahwa tidak ditemukan sidik jari di pagar menara. Dokter mendapati ada sebuah serat merah yang ditemukan di pakaian Cash. Dan itu bukan berasal dari pakaiannya. Berita cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat setempat. Seorang wanita di bar mengatakan mungkin itu adalah ulah si gadis rawa, karena dia satu-satunya orang yang tinggal di rawa. Beberapa waktu kemudian, sheriff mendatangi rumah di tepi rawa. Namun, mereka tidak menemukan siapapun di rumah ini, hanya mendapati buku-buku dan kerang yang diawetkan. Terlihat seorang perempuan bernama Kaya bersembunyi di belakang pohon. Kaya kabur dari polisi dan akhirnya tertangkap. Lalu Kaya dibawa ke polisi dan ditahan untuk dimintai keterangan. Beberapa waktu kemudian, seorang pengacara bernama Tom mendatangi Kaya di sel. Tom mengatakan bahwa alasan Kaya ditahan adalah tuduhan pembunuhan terhadap Cash Andrew. Dan saat ini Tom mengambil peran untuk menjadi pengacara pembela Kaya. Karena selama ini Tom tahu bahwa Kaya tidak pernah terlibat dalam masalah. Beberapa hari ke depan, Kaya akan diadili di persidangan. Dan Tom tidak akan bisa membantu Kaya jika Kaya tidak memberitahu semua yang Kaya alami ke Tom. Dari pengakuan Kaya lah Tom bisa memutuskan bagaimana caranya membela Kaya di pengadilan. Orang-orang di sini menyebut Kaya adalah gadis rawa yang hidup seorang diri. Kaya memberitahu bahwa Kaya pernah memiliki keluarga. Di tahun 1953, Kaya dan keluarganya tinggal di rumah dekat rawa. Ibunya sangat suka dengan alam dan pandai melukis. Ayahnya sangat kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anak. Pada suatu pagi, ibunya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Dan satu persatu saudara Kaya juga menyusul pergi dengan cara yang sama. Kaya masih bertahan di rumah ini dan tetap hidup bersama ayahnya. Kaya bertemu dengan seorang anak laki-laki yaitu Ted dan menjadi teman pertamanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama memancing di rawa menggunakan perahu. Ayahnya membawa Kaya ke toko makanan untuk membeli persediaan makan. Penjaga toko bernama Jampin dan ini kali pertamanya Jampin melihat Kaya. Dan perempuan ini bernama Mabel, istri dari Jampin. Mabel bertanya ke Kaya di mana ibunya. Karena sudah lama tidak terlihat, namun Kaya tidak memberitahu apapun ke Mabel bahwa semua keluarganya pergi meninggalkan rumah. Kaya juga tidak bersekolah. Mabel meminta Kaya berbicara ke ayahnya agar ayahnya menyekolahkan Kaya. Kaya berjalan tanpa alas kaki dan bertemu seorang pria yaitu Tom. Tom mengatakan bahwa Kaya memiliki hak yang sama untuk sekolah. Jangan hiraukan anak-anak yang mengejek penampilan Kaya. Untuk pertama kalinya Kaya bersekolah.
Dan itu pertama kalinya Kaya dijuluki gadis rawa oleh teman-temannya. Dan di hari yang sama Kaya memutuskan untuk pergi dari sekolah. Ayahnya tidak pernah mengizinkan Kaya berteman dengan Ted. Mereka mendapat surat dari ibunya dan itu membuat Kaya sangat bahagia. Namun Kaya tidak diizinkan melihat surat tersebut dan ayahnya membakarnya. Ayahnya juga membakar semua barang-barang milik ibunya. Dan pada suatu hari, ayahnya pergi meninggalkan Kaya secara diam-diam. Kaya harus bertahan hidup sendirian di rumah tepi rawa. Kaya pergi mencari kerang dan membawanya ke toko Jumpin. Mabel bertanya di mana ayahnya, namun Kaya tidak berani mengatakannya. Jumpin dan Mabel menyadari bahwa ayahnya mungkin pergi meninggalkan anak ini sendirian. Jumpin membantu Kaya dengan membeli kerang-kerangnya, di mana Jumpin akan membeli 2-3 hari sekali. Mabel juga memberikan sepatu bekas ke Kaya, agar Kaya menggunakan sepatu kemanapun dia pergi. Petugas mengantar sebuah barang di mana barang-barang itu dari Mabel. Beberapa waktu kemudian, persidangan Kaya dimulai, di mana Kaya didakwa atas pembunuhan tingkat 1 terhadap Cash. Dan dalam kasus ini, pengadilan bisa menghukum mati pelaku jika pelaku memang dinyatakan bersalah. Tom memberitahu Kaya bahwa ada opsi lain, yaitu kesepakatan perundingan. Jika Kaya mengatakan bahwa malam itu Kaya pergi bersama Cash ke menara, dan Kaya hanya akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Namun Kaya menegaskan bahwa Kaya tidak akan bersaksi dan menyiratkan bahwa Kaya bersalah. I will not go to prison. Lure Chase Andrews to the tower. Now you're going to hear she had the time, she has the weakness of character. State is going to throw a lot of words. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Kaya memiliki hubungan dengan Cash, dan pada waktu kejadian Kaya mendorong Cash dari menara hingga terjatuh. Tom menjelaskan kepada juri bahwa juri harus melihat bukti yang ditunjukkan ke pengadilan untuk dijadikan petunjuk. Di bukti tersebut tidak akan ditemukan bahwa Kaya lah yang membunuh Cash. Kaya berada di sini karena dia adalah orang termuda untuk dituduh, tinggal di dekat rawa dan kebetulan memiliki hubungan dengan Cash. Pada tahun 1962, Kaya sudah tumbuh menjadi gadis remaja, di mana saat itu Kaya melihat seorang pria dan bersembunyi. Mereka saling menaruh benda di atas sebuah pohon mati. Dan beberapa waktu kemudian, Kaya bertemu Ted. Mereka semakin dekat hari demi hari dan selalu bertukar benda. Ted juga mengajari Kaya membaca dan menulis. Beberapa waktu berlalu, Kaya mengundang Ted untuk mampir ke rumahnya dan membaca di rumah. Mereka pergi ke perpustakaan 3 kali dalam seminggu. Kaya juga membaca buku biologi dan mencari penjelasan kenapa seorang ibu tega meninggalkan anaknya. Ayah Ted mendengar kabar yang beredar bahwa Ted memiliki hubungan dengan gadis rawa, dan ayahnya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ted menegaskan bahwa gadis itu adalah temannya. Ted membawakan buku ke sana untuknya belajar, karena banyak orang tidak menerimanya saat bersekolah, dan gadis itu sudah tidak memiliki keluarga lagi. Ayahnya meminta Ted untuk berhati-hati dalam menjalin hubungan, jangan sampai mempengaruhi cita-cita Ted untuk kuliah di universitas impiannya, hanya karena memiliki hubungan dengan seseorang. Seseorang dari dinas sosial mendatangi toko Jumpin dan menanyakan tentang gadis rawa. Jumpin mengatakan bahwa Kaya adalah gadis yang baik dan tidak pernah membuat masalah. Pria ini mengatakan bahwa ada tempat tinggal yang layak untuk Kaya. Lalu pria ini meninggalkan nomor telepon dan memberikan nomor ini ke Kaya untuk menghubunginya. Have her call me. You don't have any reason to. No reason at all, sir. Beberapa waktu kemudian Kaya mengatakan ke Ted untuk tidak menemuinya sementara, karena petugas dari dinas sosial mencari Kaya. Mereka akan membawa Kaya ke rumah kelompok. Kaya menegaskan bahwa Kaya tidak mau meninggalkan rawa dan tinggal bersama orang asing. Ted mengatakan bahwa Kaya tidak bisa hidup di rawa sendirian terus-terusan. Ted menceritakan tentang keluarganya ke Kaya, di mana ibu dan adik perempuannya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kaya
merasakan apa itu kasih sayang setelah sekian lama hidup sendiri. Beberapa waktu berlalu, Ted memberitahu Kaya bahwa Ted akan pergi untuk melanjutkan sekolahnya. Kaya meminta Ted untuk tinggal di sini. Namun Ted mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan Ted di sini. Ted tidak mau menjadi seperti ayahnya. Ted juga berjanji ke Kaya bahwa Ted akan kembali. Namun, Kaya menyadari bahwa Ted tidak akan kembali. Sehari sebelum Ted pergi, Ted memberikan catatan daftar penerbit untuk Kaya, di mana Kaya bisa menulis buku tentang kehidupan Kaya dan apapun yang Kaya lakukan di tempat ini, lalu mengirimnya ke penerbit. Kaya bisa menjadi penulis tanpa meninggalkan rumah, karena Ted yakin belum ada penulis yang menuliskan tentang apa yang Kaya ketahui di tempat ini. Waktu berlalu dan Ted pergi meninggalkan Kaya, di mana Kaya kembali hidup menyendiri. Kebahagiaan yang baru saja datang pergi lagi. Sheriff memberikan kesaksian bahwa tidak ditemukan sidik jari di tangga dan jeruji besi menara, yang artinya seseorang telah menghilangkan jejak sebelum meninggalkan jasad Cash. Tom menunjukkan sebuah surat di mana surat ini adalah surat dari kepolisian yang ditujukan untuk Dinas Kehutanan 1 tahun yang lalu, di mana polisi memberitahu bahwa menara itu perlu diperbaiki. Jika tidak, maka bisa menimbulkan kecelakaan bahkan korban jiwa. Pada tahun 1968, sekelompok anak muda bermain di tepi rawa, di mana Kaya melihat mereka dari kejauhan dan menggambarnya. Saat kembali ke rumah, Kaya mendapati petugas dinas sosial memfoto rumahnya. Lalu, Kaya mendatangi toko Jampin. Kaya bertanya apa yang sebenarnya dinas sosial inginkan dari Kaya. Jampin mengatakan bahwa mereka akan melakukan pengembangan. Seseorang ingin rawa itu dikeringkan dan dibangun sebuah hotel di tempat itu. Dan saat ini mereka sedang mencari cara memindahkan Kaya dari rumah tersebut. Lalu seorang pria mendekati Kaya dan itu adalah Cash. Entah dari mana Cash tahu nama Kaya. Lalu Cash mengajak Kaya untuk berjalan-jalan di hari Minggu jika Kaya berminat. Kaya mendatangi sebuah tempat di mana seorang pria memberitahu bahwa kakek Kaya membeli rumah itu di tahun 1897 dan tidak pernah menjualnya. Saat ini bisa dipastikan bahwa rumah itu mutlak milik Kaya. Namun, Kaya harus membayar pajak jika ingin rumah itu kembali menjadi milik Kaya. Dan jika ditotal, Kaya harus membayar $800 karena selama ini rumah itu tidak pernah dipajaki. Lalu Kaya mencari catatan yang ditinggalkan Ted, di mana Kaya akan menulis naskah dan mengirimnya ke penerbit agar Kaya bisa mendapatkan uang. Kaya menulis naskah tentang kerang Carolina yang ada di rawa ini. Hingga pada suatu hari, Kaya bertemu dengan Cash lagi, di mana Cash mencoba melecehkan Kaya. Cash memanfaatkan kepolosan Kaya untuk mendapatkan keuntungan dari tubuhnya. Kaya sempat menolaknya dan Cash membawa Kaya ke sebuah tempat di mana itu adalah menara. Cash mengatakan bahwa di tempat ini kita bisa melihat seluruh rawa. Lalu Cash mengantar Kaya pulang. Kaya sempat melarang Cash untuk masuk ke rumah, namun Cash tetap masuk. Polisi menemukan serat berwarna merah yang menempel di pakaian Cash, di mana itu bukanlah dari pakaiannya. Dan serat merah ini ada juga di kediaman Kaya. Kaya mendapat balasan surat dari penerbit di mana penerbit sangat terpukau dengan naskah yang dikirim oleh Kaya. Penerbit mengatakan bahwa jika naskah sudah selesai maka penerbit akan mengedit dan menerbitkan buku tersebut secepatnya.
Cash mengatakan ke Kaya bahwa Cash ingin menikahi Kaya dan membawa Kaya pergi dari tempat ini. Lalu Cash mengajak Kaya ke sebuah motel dan bercocok tanam. Kaya memberikan sebuah kalung kerang ke Cash. Kalung itu dibuat dengan tali berwarna merah. Jaksa penuntut mengatakan bahwa kalung kerang yang dipakai Cash setiap hari menghilang saat jasad Cash ditemukan. Ibunya tidak tahu alasan Cash berhubungan dengan gadis rawa, dan ibunya menuduh Kaya bahwa dialah satu-satunya orang yang akan mengambil kalung itu karena tidak ada orang lain lagi yang peduli dengan kalung tersebut. Ibunya juga tahu bahwa Cash selalu menyelinap malam hari menemui Kaya. Namun sebelum Cash meninggal, Cash mengatakan ke ibunya bahwa Cash sudah putus. Dan ibunya menyimpulkan bahwa Kaya membunuh Cash karena diputuskan oleh Cash. Tom menegaskan bahwa kehilangan anak memanglah sebuah musibah yang berat. Namun, tidak bisa sepihak memutuskan bahwa Kaya bersalah. Rumah Kaya sudah digeledah secara menyeluruh dan tidak ditemukan kalung itu ada di rumah Kaya. Tidak ada yang menemukan kalung tersebut. Pada tahun 1969, Ted mendatangi Kaya dan melihat Kaya bersama laki-laki yaitu Cash. Ted membatalkan niatnya menghampiri Kaya. Ted menemui Cash dan ternyata selama ini Cash mendekati Kaya hanya untuk urusan ranjang semata. Ted mendengar hal ini dan marah ke Cash karena Cash tidak menghargainya sama sekali. Lalu Ted mendatangi rumah Kaya. Namun Kaya meminta Ted untuk pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Ted mengatakan bahwa Cash telah menipu Kaya selama ini. Cash mendekati Kaya hanya untuk menikmati tubuhnya. Namun, Kaya mengatakan bahwa selama ini yang meninggalkan Kaya adalah Ted. Bahkan Ted tidak pernah mengirim surat untuknya. You're right, Kaya. Everything you say is true. I knew how badly I'd hurt you and I thought you wouldn't be able to leave the marsh. Kaya, everything else that I thought I was so wrong and I'll be sorry for the rest of my life. Beberapa waktu kemudian Kaya secara kebetulan bertemu Cash di kota saat Kaya belanja. Dan di saat bersamaan, seorang wanita mengaku bahwa dia adalah tunangan Cash. Apa yang dibicarakan Ted ternyata benar, bahwa Cash hanya mempermainkan Kaya. Setelah itu Cash mendatangi rumah Kaya, namun Kaya sengaja bersembunyi. Kaya mendapat kiriman buku dari penerbit di mana buku Kaya sudah jadi dan Kaya mendapat pembayaran dari buku tersebut. Royalti untuk bukunya juga akan dikirimkan ke Kaya setiap waktunya. Penerbit juga mengundang Kaya ke Greenville untuk menghadiri sebuah acara untuk perayaan pencapaian besar buku Kaya. Beberapa waktu kemudian Kaya menggunakan uangnya untuk menebus akta tanah rumah di rawa. Kaya juga membeli perlengkapan rumah dengan uang tersebut. Lalu saudara Kaya yang bernama Jody tiba-tiba datang. Jody saat ini menjadi tentara angkatan darat. Jody mengatakan bahwa Jody melihat buku yang dibuat oleh Kaya dan tidak menyangka bahwa Kaya masih berada di rumah ini. Kaya bertanya kabar saudara yang lain. Jody mengatakan bahwa selama ini Jody hidup sendiri dan tidak tahu kabar mereka. Dan ibu sudah meninggal. Rosemary helped her write a letter to Pa asking if All these years for her to walk down the line. nothing I can do to give you that back, but I'd like to come see you. Pada suatu waktu Cash mendatangi Kaya. Namun Kaya meminta Cash untuk tidak mengganggunya lagi. Cash merudah paksa Kaya di tepi rawa. Namun Kaya berhasil melawan dan memukul Cash beberapa kali dengan batu. Leave me alone, you bastard! And I'll kill you! Kaya mengatakan ke Cash jika Cash mengganggunya lagi maka Kaya akan membunuhnya. Seorang pria mendengar perdebatan itu dan menjadi saksi di pengadilan. Saat Kaya pulang dari rawa, Kaya mendapati rumahnya sudah berantakan. Dan Kaya yakin ini semua adalah perbuatan Cash. Ted mendatangi Kaya yang terlihat terluka. Ted bertanya apakah Cash yang melakukan ini. Kaya memberitahu Ted bahwa akhirnya Kaya akan bertemu dengan penerbit buku karena dia mengundangnya ke Greenville. Lalu Ted memberikan topi serut miliknya ke Kaya. Di pengadilan terlihat Ted dan Jampin datang untuk mendukung Kaya. Jampin bertanya ke Kaya apa yang terjadi dengan mata Kaya. Jampin menyadari bahwa Cash yang melakukan hal tersebut.
Kaya meminta Jamin untuk tidak memberitahukan hal ini ke siapapun, karena Cash bisa membawa sheriff dan menyeretnya ke kantor polisi. Seseorang menjadi saksi bahwa tanggal 29 Oktober Kaya pergi naik bis, di mana Kaya tidak pernah berdandan sebelumnya. Lalu seorang editor penerbit juga menjadi saksi di mana dirinya makan malam bersama penerbit dan Kaya di Greenville. Editor bilang bahwa Kaya adalah gadis yang lembut dan cerdas. Walaupun hidup sendiri, namun Kaya memiliki daya tarik yang luar biasa tentang naskah-naskah yang ditulisnya. Lalu Tom meminta Kaya untuk berbicara di depan juri, karena merekalah yang akan menentukan nasib Kaya di pengadilan. Namun Kaya pesimis karena mereka tidak akan mendengarkan Kaya. Selama ini mereka membenci Kaya. Kaya juga mengatakan bahwa Tom adalah pria yang baik, bahkan sedari Kaya masih kecil. Tom mengatakan kepada juri bahwa Tom sudah tinggal di Berkeley selama hidupnya. Kaya adalah anak yang terlantar dari kecil dan bertahan hidup seorang diri di pinggiran rawa. Dicaci maki, dijauhi oleh orang-orang, bahkan tidak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Jompin dan istrinya adalah orang yang selalu membantu Kaya sedari kecil, memberinya makan dan pakaian, membantunya membeli kerang-kerang yang Kaya kumpulkan dari rawa agar Kaya tetap bisa makan. Dan mereka adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kepeduliannya terhadap Kaya. Tom menegaskan kepada juri untuk menentukan pilihan dengan dasar fakta yang disajikan dalam persidangan ini, bukan dari rumor atau perasaan. Kaya memiliki alibi yang kuat bahwa Kaya ada di Greenville menghadiri pertemuan dengan penerbit di malam kematian Cash, dan apa yang disampaikan jaksa penuntut terkesan dipaksakan. Tom juga menegaskan bahwa pengadilan belum memutuskan apakah itu adalah sebuah kasus pembunuhan atau kecelakaan tunggal. Ted bertanya ke Tom kapan keputusan juri akan keluar. Tom menjelaskan agar Ted menunggunya di rumah dan biarkan juri berpikir untuk memilih keputusan. Namun tak lama staf memberitahu bahwa juri sudah memutuskan pilihan mereka. Keputusan juri mengatakan bahwa Kaya tidak bersalah atas kasus ini. Catherine Danielle Clark, not guilty. And I apologize on behalf of the state. Court is dismissed. Hakim juga mengucapkan permintaan maaf ke Kaya karena telah menyita banyak waktu Kaya selama persidangan. Beberapa waktu kemudian saat Kaya pulang, rumahnya sudah tertata rapi. Ted mendatangi Kaya dan melamar Kaya. Saudara Kaya juga mendatangi rumah di mana mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Mereka melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia bersama. Hingga pada suatu hari di usia mereka yang sudah tua, Ted mendapati Kaya meninggal di atas perahu. Semua kenangan dan barang-barang milik Kaya dikemasi oleh Ted. Di akhir cerita, Ted mendapati sebuah buku di mana di dalam buku tersebut terdapat catatan Kaya tentang Cash. Dan Ted menemukan kalung kerang yang dipakai oleh Cash, disembunyikan di dalam sebuah buku oleh Kaya. Ted menyadari bahwa selama ini Kayalah yang membunuh Cash waktu itu. Kaya melakukan itu untuk menjaga diri karena Cash berusaha melecehkannya. Lalu Ted membuang kalung kerang tersebut ke rawa. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Kaya adalah seorang anak yang terlantar, di mana ayahnya adalah seseorang yang kasar dan suka memukul. Ibunya pergi dari rumah dan satu persatu saudaranya pergi meninggalkan rumah karena kelakuan ayahnya. Namun Kaya masih bertahan. Hingga pada suatu hari ayahnya sendiri yang pergi meninggalkan Kaya. Kaya berjuang untuk hidup seorang diri di rumah tepi rawa. Hingga pada suatu hari setelah beranjak dewasa, Kaya bertemu seorang pria bernama Ted yang mengajarinya membaca dan menulis. Karena Kaya memiliki kemampuan, Ted menunjukkan beberapa penerbit buku dan meminta Kaya membuat sebuah buku. Kaya juga mengenal seorang pria di saat Ted pergi, yaitu Cash. Namun Cash memanfaatkan kepolosan Kaya untuk bisa melecehkan Kaya.
Hingga pada suatu waktu Cash ditemukan terbunuh dan Kaya dituduh melakukan pembunuhan tersebut. Setelah persidangan yang panjang, akhirnya Kaya dinyatakan tidak bersalah atas kematian Cash. Namun, di akhir cerita saat Ted sudah menua dan Kaya sudah meninggal, Ted menemukan kalung Cash di mana kalung itu adalah milik Kaya. Dan kalung itu menghilang saat kematian Cash. Dan bisa disimpulkan bahwa memang benar Kayalah yang membunuh Cash, mendorongnya dari atas menara. Dan jejaknya tersapu bersih oleh air rawa. Kaya melakukan itu semata-mata menjaga diri dari apa yang akan diperbuat oleh Cash. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.